我信我信，不信呀不信。Orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Gus Subhan Trah Derajat, yang mana beliau termasuk Ketua Divisi Hukum Laskar Nusantara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya, seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Sahabat muslim dimanapun berada, dari yang disampaikan beliau bahwasanya beliau telah menemukan cuplikan atau bagian dari perundang-undangan yang mana status kewarganegaraan dari peranakan asing ini punya aturan kewarganegaraan, yang mana kewarganegaraan itu harus mempunyai pengesahan. Jadi ada pengesahan kewarganegaraan dari peranakan atau keturunan asing. Sejak terbitnya undang-undang itu pada tahun 1958, maka warga keturunan itu boleh memilih menjadi warga Indonesia atau
pulang ke negara aslinya. Maka pada saat itu di tahun 1958 para warga peranakan dari keturunan asing ini mengurus kewarganegaraan dan menyatakan dirinya sekaligus mendapat pengesahan mereka sebagai warga negara Indonesia. Dan ternyata habaib dan sebagian dari warga Arab yang lain itu tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai warga negara Indonesia, yang artinya mereka tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu dan merasa dirinya masih menjadi orang kelas 2 setelah penjajah Belanda. Jadi mereka itu orang yang merasa lebih tinggi dari orang pribumi, yang mana pribumi ini adalah kelas 3, kelas yang lebih rendah dari mereka. Kenapa mereka tidak mau mengurusi kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia? Karena mereka diberikan jabatan kelas 2 oleh pemerintah Belanda waktu itu. Singkatnya, kelas 2 itu adalah mereka masih merasa sebagai orang yang lebih mulia daripada orang pribumi. Karena apa? Mereka oleh Belanda dijadikan kelas 2 setelah Belanda itu ikut sebagai penjajah pada waktu itu. Jadi memang kalau kita mau jujur bahwasanya Ba'alwi Habaib di Indonesia ini memang didatangkan oleh Belanda, fakta itu. Profesor Mahfud MD juga pernah menyatakan bahwa sejarah yang ada bahwa Ba'alwi Habaib di Indonesia khususnya Utsman bin Yahya ini mufti Batavia atau sebagai penasehat Belanda pada waktu itu. Sahabat muslim dimanapun berada, sehingga watak sebagai kelas 2 yang diberikan oleh Belanda pada masa penjajahan itu dia pakai sampai hari ini. Makanya mereka hari ini itu nampak selalu dirinya paling mulia dalam bersikap merendahkan orang-orang Indonesia, dan bahkan yang menjadi antek-antek mereka sampai saat itu karena doktrin-doktrin yang disampaikan mereka dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita menyimpulkan lagi permasalahan ini, bahwasanya termasuk jabatan pemerintahan itu tidak boleh diduduki oleh para habaib. Karena apa? Mereka belum mempunyai kewarganegaraan Indonesia secara resmi. Dan ini perlu kita menyebarkan kepada semua elemen bangsa supaya mereka yang masih ragu itu bisa sadar. Bisa sadarnya bahwa satu, para habaib Ba'alwi di Indonesia bukan keturunan Rasulullah. Mereka selama ini hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan haram hukumnya bagi seseorang mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah. Haram. Kenapa? Yang diaku sebagai keturunan Rasul itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus menjaga nama besar Nabi Muhammad SAW. Kenyataannya, kalau memang mereka itu keturunan Nabi besar Muhammad SAW, tentu akan mencerminkan akhlak Rasulullah dalam diri mereka. Faktanya, pimpinan mereka saja yang terhebat saat ini, Habib Lutfi bin Yahya, kasusnya sangat besar, merubah sejarah NU. Fakta, ini bukan hoax. Merubah tata kepengurusan di Jatman waktu itu. Fakta, ini sudah disampaikan oleh para ulama-ulama di Jatman.
bahkan merebut Jatman, akhir-akhir ini menjadi Patman. Ini fakta dari LBY, Habib Lutfi bin Yahya, yang terkenal sebagai sufi dunia, memalsukan makam KRT Sumodiningrat, bahkan menyatakan beberapa sejarah dari beberapa wali songo itu dengan keliru. Katanya Sunan Ampel itu putra dari Sunan Kudus. Ini kan ngawur namanya. Bahwa Ja'far Shadiq Sunan Kudus itu putra Sunan Ampel ya? Iya, ada. Nah, ini kan pembohongan publik. Itu tidak ada dasarnya itu. Ya. Maulana Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq itu putrane Sunan Ampel yang jauh. Jadi kalau Sunan Kudus ini dikatakan putra dari Sunan Ampel, berarti Sunan Kudus menikahi keponakannya sendiri. Nah ini secara hukum fikih udah amburadul Babi Lutfi itu. Mereka itu sok tahu, sebenarnya mereka itu tidak tahu. Kalian hanya mendapatkan doktrin-doktrin yang menurut mereka adalah suatu kebenaran, padahal suatu kesalahan. Banyak itu terjadi. Endingnya apa? Mereka di Indonesia sebagai penjajah ya hanya untuk mengeksploitasi dengan cara mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Para ulama menjadi tunduk, apalagi para ulama ada yang mengatakan siapapun mengaku sebagai keturunan Rasulullah pasti saya hormati. Agak tidak masuk akal sehat. Orang gila mengaku sebagai keturunan Rasulullah dihormati. Orang kafir mengaku sebagai keturunan Rasulullah dihormati. Dan jadinya semacam itu. Fakta ini. Masa setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu kita hormati? Ya dah. Kita teliti dulu dengan akal sehat. Benarkah mereka keturunan Rasulullah? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.